Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fraglentino Ritonang dengan NIM channel 24004 Prodi D3 Akuntansi semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi tahun 2026. Di sini saya ingin melakukan presentasi dengan materi pengantar hukum dan hukum bisnis di Indonesia guna memenuhi tugas dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Dan di sini dosen pengampu saya yaitu kepada yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi ini. Pertama, pengantar hukum dan hukum bisnis di Indonesia. Pengertian hukum. Hukum adalah perangkat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berisi hak dan kewajiban, perintah dan larangan, serta perkenan yang di dalamnya ada sanksi bagi mereka yang tidak menaatinya. Menurut Myers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Selanjutnya itu tujuan hukum. Tujuan hukum dapat dijelaskan dalam beberapa teori berikut. Yang pertama, teori etis. Seorang filsuf, Aristoteles, memperkenalkan teori etis dalam bukunya yang berjudul Rhetorica and Ethica Nicomacheia. Ia menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci, yaitu memberikan kepada setiap orang tentang apa yang menjadi haknya. Yang kedua yaitu teori utilitarian atau eudaimonistis. Berbeda dengan teori etis yang terpaku pada ajaran moral teoritis, muncul teori utilitarian yang menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Lanjut yang ketiga di sini yaitu teori campuran. Teori campuran menjelaskan banyak pendapat mengenai tujuan hukum. Kusumaat, Madja, dan Siddhartha mengatakan bahwa tujuan pokok hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan atau kepastian dan keterlibatan. Tanpa keteraturan dan keterlibatan kehidupan manusia yang wajar, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya. Sedangkan Purnadi dan Sukanto mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai suatu kedamaian hidup yang serupa dengan pendapat Appeldom bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Prof. Subekti juga berpendapat bahwa tujuan hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Berdasarkan pada pendapat tersebut, maka tujuan hukum di Indonesia merujuk pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu untuk membentuk suatu negara yang melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Menurut Ross Choi Pon, tujuan hukum dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk menciptakan adanya keamanan dan ketertiban. Yang kedua, untuk menciptakan adanya keadilan. Yang ketiga, untuk menciptakan adanya kemanfaatan. Dan yang keempat, untuk menciptakan adanya kesejahteraan. Lanjut, sumber hukum. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat menggali, mempelajari, dan menemukan suatu hukum. Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum, sumber hukum dapat dibedakan dalam dua arti, yaitu yang pertama sumber hukum formil, yaitu tempat di mana kita dapat menggali, mempelajari, dan menemukan hukum berdasarkan cara aturan hukum itu dibuat. Dan
diketemukan dan berlaku. Lanjut, sumber hukum formal ini meliputi A. Undang-undang perundang-undangan, B. Jurisprudensi, keputusan hakim yang sering diikuti dan dijadikan acuan keputusan mengenai suatu kasus. Selanjutnya C. Traktat perjanjian internasional yang meliputi bilateral, misalnya Indonesia dan Malaysia, multilateral, misalnya NATO, dan kolektif, misalnya PBB. D. Kebiasaan, tindakan berulang-ulang masyarakat yang dianggap sebagai hukum. Lalu yang terakhir adalah E. Doktrin atau ajaran, ilmu pengetahuan hukum. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber hukum material, yaitu tempat di mana kita dapat menggali, mempelajari, dan menemukan materi atau substansi atau isi dari suatu aturan hukum. Materi atau isi hukum dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat yang biasanya meliputi agama, sosial, budaya, dan ekonomi, tergantung dari materi hukum apa yang akan diatur. Selanjutnya itu pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tata cara dan pelaksanaan suatu urusan atau suatu kegiatan perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan usaha dan usaha yang lainnya, di mana entrepreneur sudah mempertimbangkan suatu segala risiko yang mungkin terjadi. Lalu yang selanjutnya, terdapat cukup banyak pengertian hukum bisnis menurut para ahli. Berikut ini adalah beberapa contoh pengertian hukum bisnis menurut para ahli. Antara lain, yaitu yang pertama menurut Munir Fuadi. Pengertian hukum bisnis adalah suatu perangkat atau kaidah hukum, termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Lalu selanjutnya yang kedua, menurut Dr. Johannes Ibrahim SH.M. Hum, dalam persepsi manusia modern, pengertian hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Lalu selanjutnya tujuan hukum bisnis. Yang pertama yaitu untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua, untuk melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya jenis usaha kecil menengah atau UKM. Yang ketiga yaitu membantu memperbaiki suatu sistem keuangan dan sistem perbankan. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Yang terakhir yang kelima yaitu untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua perilaku bisnis. Selanjutnya yaitu sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis yang berkaitan dengan dasar terbentuknya hukum bisnis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas kontrak perjanjian, yaitu yang dilakukan oleh para pihak sehingga masing-masing pihak patuh pada sebuah kesepakatan. Yang kedua yaitu asas kebebasan berkontrak, yaitu yang dimana para pelaku usaha bisa membuat dan menentukan sendiri isi perjanjian yang disepakati. Sedangkan menurut perundang-undangan, sumber hukum bisnis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdata yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu atau KUH Perdata. Yang kedua yaitu hukum publik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP atau pidana ekonomi.
Yang ketiga yaitu hukum dagang yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Dan yang keempat, peraturan lainnya di luar KUH Perdata, KUHP, dan KUHD. Selanjutnya itu ruang lingkup hukum bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis sendiri mencakup beberapa hal berikut. Di antaranya yaitu satu, kontrak bisnis. Yang kedua, aspek hukum badan usaha. Yang ketiga, hubungan bisnis. Keempat, hak kekayaan intelektual industri. Yang kelima, larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 6, perlindungan terhadap konsumen. Yang ketujuh, perpajakan. Yang kedelapan, asuransi. 9, penyelesaian sengketa bisnis. 10, kepalitan. 11, hukum pengangkutan. 12, hukum perbankan dan surat-surat berharga. 13, hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional. Di sini dari materi yang saya presentasikan dapat kita simpulkan bahwa secara sederhana hukum adalah rambu-rambu dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan menciptakan ketertiban dalam dunia usaha. Aturan ini dikaji lebih khusus dalam menciptakan hukum bisnis. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku bisnis seperti pengusaha dan konsumen, serta memastikan roda ekonomi berputar dengan adil dan lancar. Ruang lingkupnya luas, mulai dari bagaimana perusahaan didirikan, membuat kontrak, hingga menyelesaikan sengketa. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam presentasi tersebut ada materi yang salah jika saya sampaikan, dan semoga presentasi saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.